Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Kali ini kami kembali menjumpai Anda dalam segmen Menyongsong Indonesia Maju. Dan bersama saya Rosa Holila. Hari ini kita akan membahas salah satu tema yang sangat menarik. Karena hari ini setiap tanggal 21 Februari bertepatan untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN. Dan perayaan HPSN ini dilakukan setiap tahun untuk mengajak masyarakat agar lebih peduli sehingga sampah yang ditimbulkan agar tidak mencemari lingkungan. Dan hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi bersama Bapak Hanar Dono sebagai Komisaris Bank Sampah Indonesia Sumatera Selatan. Halo, selamat sore Pak Dono. Selamat sore. Selamat sore. Ini dipanggilnya Pak Dono Sampah nih Pak ya? Iya. Oke, itu filosofinya apa nih Pak? Kenapa dipanggil Pak Dono Sampah? Saya ngurusin sampah itu sejak 2008 sebetulnya, Mbak. Jadi selama dari 2008 seiring berjalannya waktu kurang lebih sekitar 2-3 tahun saya merenung. Kenapa sih kok saya selalu dipanggil Dono Sampah lagi? Dan akhirnya saya merenungkan apa yang saya lakukan itu. Ternyata di dalam kalimat sampah itu ada ada makna yang sangat dalam. Okay. Itu kependekan SAMPAH. Sampah artinya itu semoga Allah melimpahkan pahala atas hambanya. Dan makanya sampai hari ini saya tetap konsen dan eksis di bagaimana kita menyelamatkan lingkungan, bagaimana kita menjaga lingkungan untuk tidak membuang sampah. Bagaimana menjaga lingkungan dengan cara untuk mengurangi sampah seperti untuk itu, Pak? Mengurangi sampah, bukan penanganan sampah, Mbak ya. Jadi kita di sini Bank Sampah itu berfungsi sebagai program daripada Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup Kota itu melakukan pengurangan sampah sesuai dengan dirjen yang ada di Kementerian Hidup, yaitu Dirjen Penanganan dan Dirjen Pengurangan. Oke, nah ini ada dua hal, pengurangan dan penanganan. Iya. Ini apa bedanya nih Pak? Nah, itu yang kadang-kadang menjadi salah kaprah buat teman-teman atau sahabat-sahabat ya. Jadi penanganan dan pengurangan itu sangat bertolak belakang. Kalau saya boleh bilang itu adalah kalau dalam bahasa bisnis itu kompetitor. Kalau penanganan itu melakukan penanganan sampah, kumpul, itu konsep lama, kumpul, angkut, buang ke TPA. Tapi kalau dengan pengurangan itu konsepnya berubah, bukan kumpul, angkut, buang. Tapi pilah, kumpul, angkut, mereka tabung, jual atau ke pabrik daur ulang. Baik. Nah, jadi dua konsep ini yang kadang-kadang salah dipahami. Oh, itu penanganan sampah atau pengurangan sampah. Enggak, beda. Kalau yang ada sekarang ini pemerintah kita lakukan itu adalah penanganan sampah. Penanganan sampah. Iya. Nah, untuk pengurangannya sampah sendiri apakah sudah dijalankan oleh pemerintah atau bagaimana nih Pak? Sebetulnya kalau sudah dijalankan, kalau saya boleh bilang ya, program pemerintah itu bagus banget, Pak. Kenapa saya bilang bagus banget? Pertama, Kementerian itu sampai membuat program diundang-undangkan, dibuatkan peraturan pemerintah, dibuatkan peraturan presiden tentang bank sampah. Itu untuk melakukan pengurangan sampah. Di sana ada program mengurangi, memanfaatkan kembali, mendaur ulang kembali, terus menjadikan produk baru. Sekarang kalau dulu 3R, kalau sekarang udah 5R. Nah, dari semua itu programnya bagus banget. Begitu turun ke kabupaten kota, itu wajib pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota untuk membentuk bank-bank sampah di masing-masing kabupaten ataupun di kota atau di kelurahan-kelurahan. Kalau provinsi, alhamdulillah, Bapak Gubernur itu apresiasi dengan program kita. Karena Bapak Gubernur mempunyai target dan wacana beliau untuk membuat seluruh desa itu atau kelurahan mempunyai bank sampah. Tapi sebelum anak dilahirkan, Bapak Gubernur bilang, kita harus punya induknya dulu, minimal 17 kabupaten kota. Dah sekarang udah terbentuk 7 kabupaten kota. Oke, ini artinya bank sampah ini sudah terbentuk di 7 kabupaten kota. Kalau untuk Sumatera Selatan untuk Sumatera Selatan. Sebetulnya bank sampah itu sudah terbentuk sejak tahun Undang-Undang Nomor 18 itu diterbitkan. Seluruh Indonesia itu sudah ada bank sampah dan ada asosiasinya. Oke, karena memang sudah ada seperti itu. Seperti itu. Nah, ini sekarang ini apa nih Pak yang menjadi masalah? Apakah bank sampah ini tidak berjalan programnya atau seperti apa nih? Kalau programnya jalan, bagus banget, cantik, Mbak. Dan itu saya apresiasi dengan baik dari Bapak Presiden yang mempunyai target program 50% pengurangan. Sekarang yang terjadi, SK sudah keluar, segala macam sudah keluar. Dan kami jujur, bank sampah kami itu mendapatkan SK dari SK Dinas. Dulunya Wali Kota, sekarang SK Dinas.
karena wali kota harus berganti. Sekarang begitu, dengan tidak mengurangi rasa hormat lah, saya minta maaf nih. Sekarang pemerintah melahirkan anak nih, ya, begitu melahirkan anak ini kalau umpama diliarkan begitu saja akan jadi apa? Nggak tahu kan? Nah, sekarang kalau anak itu dilahirkan atau dibuatkan SK, minimal. Ini saya menyampaikan keluhan seluruh bank sampah yang ada di Indonesia. Baik itu dari Malang, baik itu dari Bekasi, baik itu dari Tangerang, dari manapun itu keluhannya tidak jauh, hampir seluruh Indonesia. Itu keluhannya. Kami itu dilahirkan, terus siapa yang ngopenin? Ya, terus siapa yang ngopenin? Nah, yang ngopenin, yang melahirkan siapa? Saya tanya. Ya dinas, ada yang wali kota. Oke, sekarang wali kotanya gimana? Atau Bapak Kepala Dinasnya gimana? Ya, kami Pak sudah bangun nih, komunitasnya bangun. Sudah sudah jadi bank sampahnya, udah mulai jalan, bagus. Bahkan waktu itu difasilitasi di dinas. Tiba-tiba kami diusir. Pengurusnya diganti dengan bank sampah unit atau bank sampah induk oleh PNS. Secara undang-undang PNS nggak boleh berbisnis, Bu, di sana. Oke, ini apakah artinya berarti Bank Sampah Indonesia ini bisa diuangkan seperti itu, Pak? Atau menghasilkan yang sesuatu yang bernilai jual seperti itu, Pak? Sudah pasti. Oke, karena bisa dijelaskan nggak sih? Apa itu bentuk produk yang dihasilkan oleh Bank Sampah? Ya, karena bentuk produk dari hasil bank sampah itu sendiri, kita sebetulnya melakukan inovasi. Banyak beberapa inovasi yang salah satunya saya coba program sinergikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum di PUPR pusat. Yaitu saya kenal waktu itu dengan yang namanya Pak Komang dan Pak Himyar Sugiri atau Pak Babe, Pak Basuki sekarang. Kita punya program di kementerian itu punya program sanitasi. Dan plastiknya kita buat sebagai media filter yang produk turunan dari sampah plastik itu untuk membuat sanitasi pengolahan IPAL skala kelurahan, skala desa. Itu bisa dihargai dan bisa diterima sama kementerian dengan standar yang dilakukan oleh masyarakat. Daripada beli pabrikan, lebih baik beli yang produk rumahan. Betul. Nah, artinya menilai mata uangnya akan meningkat dong. Dari harga cuma 2.000 bisa di harga 20.000 per kilogram. Nah, produk yang lain. Sekarang kita coba berinovasi. Bank sampah itu tidak bisa hanya sekedar menunggu CSR bantuan. Kalau sekedar nunggu CSR bantuan, begitu dikasih bantuan, dapat uangnya nih, Mbak. Berjalan programnya. Programnya jalan, uangnya habis, collab. Karena tidak mempunyai konsep. Nah, konsep yang kita pakai, ternyata bank sampah itu ada dua konsep, model dan modal. Oke. Model dan modalnya seperti apa? Model pertama, modelnya kita harus seperti bank konvensional yang ada. Jadi kita berkiblat melihat bank konvensional. Bank itu kan mempunyai bisnis, ada simpan pinjam segala macam. Kita juga punya simpan pinjam, tapi mata uangnya adalah sampah. Masyarakat boleh pinjam uang ke kami, tapi masyarakat akan bayar dengan sampah. Masyarakat bisa tabung sampahnya, tapi mereka akan menerima uang. Contoh dalam website kami. Dalam website kami itu kalau masyarakat mau nabung, mereka tinggal buka website kita, itu tinggal milih nabungnya mau jadiin apa? Mau dijadiin tabungan umroh, tabungan haji, tabungan kurban, sodako, terus dia mau nabung apa lagi? Nabung rupiah, artinya mereka ada mata uang di situ. Kalau boleh saya jujur, mata uang yang ada itu kenceng. Siapa yang nggak tergiur? Saya ditendang teman-teman yang tidak yang tadinya itu hidup bisa membantu pemerintah melakukan pengurangan sampah, tiba-tiba kami digeser. Sakit Mbak, tapi saya nggak pernah patah arang. Kenapa nggak patah arang? Karena Allah itu sudah memberikan jalan. Ini loh, dan jalanmu tuh sampah ini tadi, SAMPAH. Nggak dapat duit, dapat pahala jadilah. Dapat pahala, Pak ya. Iya. Nah, ini menarik sekali, Pak ya, melihat salah satu inovasi yang Bapak sebutkan tadi dengan menabung atau menggunakan konsep bank seperti itu ya. Iya. Nah, ini sistemnya bagaimana nih, Pak? Masyarakat bisa seperti apa nih caranya? Apakah program ini memang sudah dijalankan atau bagaimana nih? Sebetul konsepnya itu sudah dijalankan dari Kementerian Lingkungan Hidup melalui program bank sampah itu. Itu sudah dijalankan. Jadi dijalankan itu konsepnya tidak beda jauh seperti bank, tapi hanya saja teman-teman itu tidak tercatat. Nah, kenapa kami dengan konsep konvensional, bank sampah konvensional berkiblat ke bank konvensional? Kita punya buku tabungan. Kita punya ATM yang dikolaborasikan dengan bank konvensional, dan kita punya slip penarikan,
dan mereka bisa cek kapanpun kalau mau dibuatkan dalam bentuk tabungan. Oke. Iya. Dan kalau mereka ingin melakukan penampungan sampah, contoh kemarin di tanggal 22 kami sempat mengundang Pak Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup. Waktu itu yang kami undang Bapak Menteri Lingkungan Hidup. Kami minta hadir untuk pelepasan keberangkatan nasabah bank sampah kita untuk umroh. Itu dihadiri Bapak Gubernur terpilih, Bapak Herman Deru, Bapak PJ Gubernur dan staf dari wali kota. Kami ceritakan ternyata kami nasabah bank sampah itu bisa berangkat umroh, bukan saya. Kalau saya bisa pakai aja nih uang nih, saya pakai untuk berangkat umroh bisa, gampang karena duitnya banyak. Tapi kalau duit nasabah saya kembalikan ke nasabah dan mereka mau berangkat umroh, itu kan luar biasa. Nah, dari konsep ini, konsep yang kami lakukan, sebetulnya hilirisasi dari sampah itu harus jelas. Betul. Contoh sekarang yang jadi permasalahan plastik multilayer atau low value. Nah, plastik itu sendiri mau dibawa kemana? Ujung-ujungnya dibawa ke TPA. Akan jadi tumpukan plastik. Begitu panas penyengat, kejadian Kota Palembang kebakaran sampah waktu itu 3 kali meledak. Bukan kita mengada, memang kejadian waktu itu asap ada yang dihasilkan dari hasil sampah yang terbakar. Bukan dibakar, tapi terbakar karena suhu yang terlalu tinggi. Oke. Nah, kalau dengan metode daur ulang yang kita lakukan, itu akan sebenarnya menyelesaikan sampah. Bisa nggak Kota Palembang tanpa TPA? Bisa. Tapi rangkul kami. Libatkan seluruh elemen, baik itu tanah, air, udara, kayak Avatar lah. Semua elemen dirangkul jadi satu. Dia bisa menguasai dunia ini dengan 4 elemen itu tadi. Oke. Ini artinya kita bisa mewujudkan Kota Palembang ini bebas sampah seperti bisa. itu ya? Asalkan memang disupport oleh semua komponen. Semua komponen. Jadi sekarang kita bicara tentang sampah organik. Metode teman-teman kita ada dari yayasan, kalau boleh saya sebutkan yayasan Budis, yaitu Kebun Budi. Mereka ngolah sampah organik di perbatasan kita antara Palembang dan Banyuasin. Mereka sudah melakukan sampah organik. Mereka cuma dijadikan, Nyono Sewu ini tidak mengurangi rasa, sebagai sekedar dijadikan objek. Ini loh kita sudah, tapi supportnya di mana? Mereka dikasih AK nggak? Enggak. Mereka dibuatkan fasilitas nggak? Mereka modal sendiri. Terseok-seok. Kalau saya bilang terseok-seok banget. Sampai kami harus masyarakat kalau mau kami siapin ember, kita beli sendiri embernya, kita manfaatin ember bekas untuk ngangkut sampah organik itu tadi. Oke, baik. Ini artinya memang harus ada uluran tangan dari pemerintah. Harus, ya? Mbak, harus. Oke, nah ini kalau menurut pandangan Pak Dono sendiri untuk kondisi sampah di Sumatera Selatan, terkhususnya di Kota Palembang ini bagaimana nih Pak? Apakah sudah urgensinya sudah sangat tinggi untuk ditangani atau bagaimana? Kalau saya bilang darurat banget, Mbak. Darurat sekali ya? Darurat banget. Karena apa? Kalau saya lihat, sekarang kita nggak usah jauh-jauh lah. Bicara tempat kelahiran saya, bukan kelahiran, tempat saya dibesarkan. Saya lahir di Jawa, tapi besar di Kertapati. Kertapati itu Mbak, kalau setiap pagi boleh dilihat di sepanjang trotoar tuh. Tumpukan sampah yang tumpukan banyak sampah sekali, banyak Pak banget. ya? Sekarang masyarakat mau menyalahkan pemerintah, nggak bisa Mbak sebetulnya. Betul. Tapi pemerintah harus memberikan edukasi, bukan penanganan sampah yang setiap itu. Kalau penanganan sampah seperti itu nggak pernah selesai, Mbak. Kalau saya boleh ngomong, Nun Sewu, Bapak Gubernur ataupun Bapak Wali Kota. Kalau dengan penanganan sampah seperti itu tidak akan pernah selesai. Tapi kalau kita rubah konsep dari masyarakat itu sendiri, kita selesaikan dari hulunya, artinya dari sumbernya, itu akan selesai. Kenapa negara-negara maju bisa? Karena mereka melakukan sosialisasinya kencang. Punishment atau hukuman bagi pembuang sampah sembarangan. Oke, dan memang berjalan seperti itu Pak Dan ya? memang berjalan. Dan konsep yang diajarkan, Nuwun Sewu sekali lagi dalam pemerintah. Bapak Menteri ataupun Bapak Gubernur ataupun Bapak Bupati, Bapak memerintahkan seluruh masyarakat untuk memilah sampah dengan 5 warna, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Begitu ngangkut sampahnya Pak, mobilnya primitif. Sama semua, digabung seperti itu Pak ya? Begitu sudah milah nih, saya kebetulan ada nasabah di sini juga. Ada, kalau boleh saya sebutkan, ada Mas Wijaya nih. Mas Wijaya itu penabung sampah, pemilah sampah. Dia sampahnya udah dipilah, begitu kita datang itu sudah botol plastik ya botol plastik semua, nggak dicampur. Nah sekarang yang tong sampah merah, kuning, hijau, terus mobil truk yang datang warna kuning.
menurut akal sehat lah ya. Terus dicampur, diangkut, masuk dalam truk jadi satu. Pemudahan publik nggak? Yang seharusnya kalau merah, kuning, hijau di langit yang biru, mobilnya juga merah, kuning, hijau di langit yang biru. Betul. Jadi pada waktu pengangkutan sampah organik, dia akan masuk ke sampah organik dan akan diolah ke pengolahan sampah organik, TPST, tempat pengolahan sampah terpadu, bukan TPA. Sebetulnya TPA itu tempat pemrosesan akhir sampah. Tapi berubah bahasa menjadi tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan akhir sampah. Oke, nah ini kalau misalkan programnya sudah dijalankan dengan konsep yang sedemikian rupa seperti itu Pak ya. Ini yang paling diuntungkan nih siapa Pak dari konsep yang kita jalankan ini? Kalau saya bilang bahwa yang diuntungkan pemerintah, menghemat anggaran negara. Yang kedua, bisa menjadi pendapatan asli daerah. Dan tidak menutup kemungkinan ini adalah sumber pendapatan yang paling besar. Saya kasih contoh. Penduduk Kota Palembang itu kalau mungkin nanti boleh diklarifikasi kalau saya salah. Itu yang informasi yang dapat kurang lebih sekitar 17 juta, benar Mbak? Jiwa. Oke. Bukan kepala keluarga ya, jiwa. 17 juta jiwa. 17 juta jiwa, kalau masyarakatnya itu mau rutin memilah sampah, satu rumah itu minimal, atau satu jiwa itu minimal satu botol. Kalau 17 juta jiwa kali satu, berarti 17 ada juta 17 botol. juta. 17 juta botol, itu kita kasih harga dengan harga pembelian kita Rp100, karena 1 kilonya itu kurang lebih sekitar harga 7.000. Iya kan? 1 kilonya isinya 60, kita masih dapat untung 10. Oke. Iya kan? Saya sebagai Bank Sampah Indonesia masih untung 2 botol, Rp200. Si 17 juta botol tadi itu saya beli dengan harga Rp100. 17 juta kali 100 berapa uangnya? 1,7 miliar. Bagi 2, Pemda 50, saya 50. Ini bicara yang sederhana, botol. Artinya Pemda bisa dapat uang 850 juta per hari kalau itu terkolek botolnya. Yang kolek siapa? Libatkan kami, bank sampah unit yang ada di kelurahan A, B, C, dilibatkan semua. Oke, ini artinya sampah tersebut diambil oleh kita atau bagaimana nih Pak? Iya, kan setiap kelurahan kalau terbentuk bank sampah, masyarakat nanti akan ngantar ke bank sampah. Oke. Karena konsep bank sampah itu bagaimana masyarakat menabung sampah atau menabung uang kan. Nah kalau menabung uang ke bank kan, kalau bank sampah berarti masyarakat nabung sampah ke bank sampahnya. Berarti ini artinya pos-posnya harus sudah ada seperti itu ya? Seharusnya yang diinginkan Bapak Gubernur Sumatera Selatan, setiap desa atau setiap kelurahan ada bank sampah itu harus. Karena sudah ada perdanya juga kalau nggak salah Kota Madya Palembang. Dan itu didukung sama Bapak Gubernur. Oke, baik. Ini Pak Dono ini adalah inovasi yang sangat harus didukung oleh pemerintah Pak ya, karena memang ini sebagai salah satu bentuk upaya kita untuk mengurangi atau menangani sampah yang semakin hari semakin urgensinya sangat darurat seperti itu Pak ya. Banget Mbak. Dan juga kita punya inovasi satu. Kita ingin mewujudkan Palembang itu mempunyai drive-thru tempat pembuangan sampah, tapi yang proporsional. Maksudnya gini, masyarakat itu nggak buang sampah sembarangan, tapi datang ke sana pakai kendaraan, mereka bisa memilah sampah, mereka kita berikan edukasi dan mereka bisa mendapatkan keuntungan dari mereka buang sampah. Oke, dengan mengumpul atau membuang sampah, mereka dapat penghasilan. Dapat penghasilan. Itu, ya? Kalau selama ini kan buang aja ke TPS, tempat penampungan sementara. Ya, kalau saya bilang TPS itu nggak cantik. Betul. Walaupun dilukis sebagus apapun, kalau konsepnya TPS tempat pembuangan sementara tetap bau dan tidak cantik. Betul. Oke, baik Pak Dono, sayang sekali kita harus berhenti karena waktunya sudah menunjukkan kita harus berpisah. Dan terima kasih banyak Pak Dono sudah mengedukasi dan juga memberikan inovasi-inovasi nih, ide-ide yang mungkin nanti akan didengarkan oleh pemerintah. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Dono. Sama-sama. Dan untuk itu pemirsa TVRI Sumatera Selatan, terima kasih sudah menyaksikan segmen Menyongsong Indonesia Maju. Akhir kata saya Roza Holila pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.